وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamika ilma ya rabbal alamin. Tapi kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di pembahasan mengenai ruku atau sujud. Di hadis siapa sekarang? Terakhir atau hari ini? Ibnu Buhainah bukan? Itu sudah? Hadis Ibnu Buhainah sudah? Oh udah. Al-Bara' bin Azib juga udah. Berarti sekarang Wa'il bin Hujr ya. Taib, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Di nomor berapa hadisnya? Di situ? 237. Taib. Tapi kita lanjut insyaallah. Fadhal iqra hadis Wa'il bin Hujr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahu al-Hakim. Baik, terjemahan fadhal. Dari Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya apabila Nabi SAW ruku, beliau merenggangkan jari-jari beliau, dan apabila bersujud, beliau merapatkan jari-jari beliau. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Taib, alhamdulillah. Ini salah satu hadis yang masuk dalam kategori sunnah fi'liyah namanya. Sunnah fi'liyah yaitu hadis yang menceritakan tentang perbuatan Nabi SAW. Bukan perkataan Nabi, perbuatan Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam dua tempat di kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hakim hadis yang sahih ala syarti Muslim, yaitu dianggap oleh beliau hadis ini hadis sahih, namun sebagian ulama kurang menyetujuinya karena ada perawi di antara perawi hadis ini yang disifati mudallis dan meriwayatkan dengan an-anah namanya, maka dianggap hadis ini tidak sekuat itu ya. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengatakan hadis ini sebenarnya sahih seandainya salah satu perawi yang bernama Hashim atau Hushaim itu tidak melakukan an-anah namanya. Ya, jadi wallahu a'lam. Ala kulli hal, hadis ini memiliki syahid atau penguat dari riwayat Abu Mas'ud Al-Badri tentang sifat salat Nabi SAW, yang mana di dalam
kalimat Abu Mas'ud Al-Badri rahimahullah, yaitu ada kalimat thumma raka'a fajafa yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'i. Jadi pas rukuknya Rasulullah SAW menaruh kedua tangannya di lututnya dan merenggangkan jari jemarinya ketika rukuk. Jadi ada syahidnya dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Nah, tadi kita lihat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i. Nabi SAW ketika ruku' maka beliau farraja, merenggangkan, ya, merenggangkan jari-jari beliau. Wa idza sajada dhamma asabi'ah, ketika beliau sujud maka beliau merapatkan jari-jari beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah dalam salat, tidak sampai wajib namun sunnah dalam salat tentang jari jemari tangan, kedua tangan ketika ruku' yaitu direnggangkan di atas lutut. Dan kata para ulama kal qabid ala ar-rukbah, yaitu seperti sedang mengkokop atau menggenggam lutut gitu. Seperti itu. Dan pose seperti ini atau sifat ruku' seperti ini membuat ruku' itu semakin kuat. Ya. Jadi sunnah. Apakah selain itu salah? Iya, salah. Walaupun tidak sampai berdosa mungkin, dan tidak sampai berdosa dan tidak membatalkan sholat, tetapi tentu seorang yang dia mau tambah pahala tentu dia mengikuti sunnah ini. Ada beberapa orang yang dia ruku', tapi tangannya itu di atas lutut, kayak gini, di atas lututnya di bawah dari tangan-tangan ini, gitu. Ya, itu. Dan itu salah. Walaupun sah, tapi itu salah. Begitu juga kalau tangannya di tulang kering, makanya juga salah. Tetapi ketika seseorang, ya, dia memang memiliki badan yang spesial, ya, mungkin sangat besar badannya, dan ternyata tangannya agak pendek misalnya, maka mungkin semampunya dia mungkin nggak bisa melakukan ini, maka tidak masalah insyaallah. Kalau dia niatkan untuk seandainya saya punya tubuh yang normal seperti orang-orang, maka saya akan melakukan sunnah ini, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian saat sujud maka sunnahnya adalah dhammul asabi' ma'a bastil asabi', yaitu merapatkan jemari dan membentangkan tangan. Ya begitu. Merapatkan jemari sambil membentangkan tangan ini untuk membentangkan tangan untuk laki-laki. Adapun perempuan maka dia dianjurkan merapatkan kedua tangannya. Dan hal ini yaitu merapatkan ke jemari-jemarinya ketika sujud dan membentangkan kedua tangannya, maksudnya melebarkan kayak gini, itu untuk menghasilkan kamal al-istiqbal atau kamal al-istiqbal qiblah, yaitu sempurnanya menghadap kiblat, ya. Karena ini otomatis jari jemari itu kan akan menghadap kiblat. Jadi inilah perbedaan bagaimana pose atau bagaimana bagaimana jemari-jemari kita ketika sujud dan juga ruku'. Kalau ruku' direnggangin, kalau sujud dirapatkan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, fadhal. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a, rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Fadhal. Wa an Ibni enggak di ini apa namanya? Terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk bersila. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik. Sebentar. Di sini ini hadis Ra'aitu Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Rasulullah SAW salat mutarabbi'. Seperti apa pose mutarabbi'? Ya. Sekali sebelumnya hadis ini
dipermasalahkan oleh sebagian ulama dari sisi sanadnya, tapi anggaplah kita nggak mempermasalahkan sanadnya itu, kita ambil fikihnya. Nah, ini hadis untuk orang yang sholat selain dalam keadaan berdiri, duduk, tapi duduknya kayak gimana? Maka Nabi SAW pernah melakukan tarabbu'. Seperti apa tarabbu' itu? Nah, di sini disebutkan penjelasannya. Tarabbu' itu an yaj'ala batinal qadamil yumna tahtal fakhidhil yusra. Ini dari kitab ana. Wa batinal qadamil yusra tahtal fakhidhil yumna wa yad'ul kaffaini 'ala rukbataini li ajli at-tafriqi baina qu'udil qiyami wal qu'udil ladzi fi mahallihi. إذ لو كان مفترشا لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس الذي هو بدل من القيام. Di sini tarabbu' itu adalah menjadikan batin, yaitu bagian dalam kaki kanan di bawah paha kiri. Enggak? Kayak antum lakukan sekarang? Enggak? Kaki kanan, batin kaki kanan tuh ini nih. Antum mau lihat? Iya, batin. Jadi ini misal kaki nih. Ini qadam. Ini zahir qadam, ini batin qadam, ya. Oke. Jadi batinul qadam ini. Terus ini batinul kaf, kok yang tangan ini batin. Ini bagian yang kalau kena ulat bulu enggak bakal gatel. Makanya antum nginjek ulat bulu nggak bakal gatal, yakin? Ya enggak? Pernah nyoba gak, ikhwan? Itu rahasia alam yang akhirnya antum 30 tahun lebih hidup akhirnya tahu sekarang. Itu apa? Ini tidak kena, kalau kena ulat bulu nggak bakal gatal. Nah, ini namanya batin. Batin al-kaf dan kaki batin al-qadam. Oke. Sekarang menjadikan batin al-qadam, yaitu bagian kaki yang telapak kaki bagian dalam bagian bawah itu di bawah paha kiri, ya enggak? Antum gimana? Ya semacam itulah. Wa batin al-qadamil yusra tahta al-fakhidil yumna, dan batin al-qadam yang sebelah kiri di bawah paha kanan. Yes, namanya apa nih? Sila, ya. Wa yad'ul kaffaini 'ala rukbatain, dan menaruh kedua tangan di atas rukbah, yaitu lutut. Gimana? Paham gak di sini, Pak? Jadi ini iftirash bukan? Bukan. Ini tawarruk bukan? Bukan. Ini namanya tarabbu'. Ini namanya tarabbu'. Maka Rasulullah SAW salat pernah diriwayatkan di sini, yaitu dengan cara seperti ini, dan ini dihikayatkan, ini hadis sahih walaupun sebagian ulama tidak setuju, tapi insyaallah ini hadis yang sahih, tidak usah dipermasalahkan. Jadi itulah cara tarabbu', dan ini untuk siapa? Untuk orang yang tidak salat berdiri. Adapun kalau misalnya antum salat normal berdiri, maka ya udah berdiri wajib untuk sholat fardunya. Jadi boleh antum sholat dengan keadaan duduk bersila, apalagi sholat sunnah. Sholat malam sila terus duduk karena baca Al-Quran yang panjang, maka boleh. Maka boleh seperti ini, sila. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya at-tarabbu' aktsaru rahatan wa khusyu'an. Duduk sila itu lebih membuat rehat dan membuat khusyuk. Ya, beda halnya jika misalnya seseorang pas sholat sunnah duduk atau sholat berdiri, tapi sholat fardu tapi dia duduk karena ada uzur. Kalau dia sholat dengan cara iftirash, kira-kira capek nggak? Dia selama itu nih capek. Ya, antum qiyamul lail 1 rakaat baca 4 halaman. Sambil duduk iftirash atau tawarruk? Iftirash atau tawarruk? Itu lebih capek. Dan lebih nyaman antum duduk seperti ini. Bahkan antum bisa 1 jam duduk seperti ini, yaitu sila. Dan Rasulullah SAW dihikayatkan di sini pernah melakukan itu.
ketika sholat duduk. Ya. Kemudian kata para ulama, walau shalla ala ghairi hadhihi al-hali ajza'a. لأن التربع كما يقول المروزي لم يأتي في شيء من الأخبار إلا في هذا الحديث وفيه ما تقدم. طيب. Kalau dia sholat duduk tapi tidak dengan pose seperti ini, maka ajza, yaitu apa? Sah. Ya, antum mau tarabbu, antum mau iftirash, antum mau apa? Tawarruk, bahkan antum duduk di atas apa ini namanya? Kursi, maka itu ajza, sah. Ya, sah. Taib, di sini ikhwas sekalian, ini Aisyah radhiyallahu anha menghikayatkan, dan ini satu-satunya hadis yang menghikayatkan apa? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk. Dan ini kata para ulama tidak menjadi satu-satunya cara. Ini hanya salah satu contoh. Salah satu contoh. Wallahu a'lam. Jadi dengan cara yang mana, maka tafadhol. Gitu. Sebagian dari bapak-bapak itu pengennya pakai apa? Kursi. Ya, kursi yang khusus. Kalau antum ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, semoga Allah Ta'ala rezekikan kita untuk bisa ziarah ke sana. Itu disediakan banyak ribuan kursi untuk bapak-bapak ya, terutama yang sudah tidak memungkinkan untuk sholat berdiri misalnya, atau yang pengen sholat sunnah sambil duduk boleh. Ya. Nah kalau misalnya dia sholat antum sholat di lantai ini, ya duduk sila kan di lantai. Kalau sila kan di lantai, bukan sila di atas kursi ya agak gimana gitu ya. Ya sila di lantai, maka sujudnya antum ya sujud di lantai, ikhwan. Enggak. Berbeda halnya kalau misalnya antum sholat duduk di atas kursi, kan duduk kaki gini, maka ada masyaqqah dan kesulitan untuk antum sujud. Maka boleh sujud ini dengan apa? Simbolis, ya agak ke bawah boleh. Apalagi kalau memang tidak memungkinkan kayak di kereta misalnya, maka nggak masalah. Tapi kalau antum duduk seperti ini, maka sujudnya itu mudah sehingga antum bisa sujud. Wallahu a'lam. Ya begitu. Nah di sini juga ada para ulama dikatakan ya di beberapa kitab, lam yuzkar fihi sifatu salatihi qa'idan. Taib, di sini nanti di bab sifat salat musafir dan juga orang sakit itu akan ada dari Ibnu Hajar hadis-hadis, tapi tidak satupun di sana, di halaman berapa ya? Tidak satupun di sana menyebutkan hadis bagaimana Nabi SAW duduk sholatnya. Itu ada nanti di bab ke-11 itu 227 halamannya itu ada. Tidak disebutkan bagaimana sholatnya Rasulullah SAW dengan duduk, nggak disebutkan, nggak ada. Karena kalaupun ada dalil itu hanya hadis ini saja, Ya, ini pun diperselisihkan oleh ulama. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya boleh seseorang untuk apa? Salat baik dia tawarruk, baik dia iftirash, baik dia tarabbu', baik dia tawakku. Ada 4. Ya. Ada 4 ya. 1 tawarruk. Tawarruk jelas, tawarruk apa tawarruk? Tawarruk gimana tawarruk? Yang tegak apa yang kayak gini tawarruk itu? Ya miring, ya kayak tahiyat akhir kita. Iftirash boleh. Kemudian tarabbu' sila boleh. Dan tawakku apa? Tawakku. Nyender. Ya. Jadi itika itu nyender kayak hadis tentang akbarul kabair. Nabi SAW ketika bertanya, ala adullukum ala akbaril kabair? Ala unabiyukum bi akbaril kabair? Mau enggak kalian saya kasih tahu tentang dosa-dosa besar? Paling dosa besar. Al-isyraku billah, syirik, uququl walidain, durhaka orang tua, ya kan? Terus kemudian wa kana muttaqian fajalasa faqala, ya. Rasulullah itu kemudian apa? Muttaqi, yaitu bersender.
Jadi tawakku itu bersender. Berarti boleh sholat nyender. Sunnah. Maksudnya sholat sunnah nyender. Ketika dia tidak berdiri, dia pengen sholat duduk aja, maka sambil nyender boleh. Taib, bagaimana kalau sambil nyender tapi kakinya ke depan? Paham nggak? Hah? Selonjor, selonjor. Ya, selonjoran. Apa hukumnya sholat dengan selonjoran? Maka sebagian ulama mengatakan makruh. Karena apa? Karena itu menghadapkan kakinya ke kiblat, gitu. Jadi nyender gimana? Ya antum bisa nyender sambil sila. Ya boleh. Begitu. Kalau nyender sambil tawaruk atau iftirus kayaknya gak enak deh. Coba aja. Tawaruk iftirus kaki ya kayak gini kaki. Kayak kita duduk di antara dua sujud loh. Terus nyender. Kayaknya gak enak deh kayaknya. Apalagi sendernya itu agak jauh gitu. Kayaknya gak enak nih bagian otot-otot sini tuh. Ya. Taib. Jadi itu boleh nyender itu. Masalah i'timad atau ittika atau tawakku. Ini sebenarnya dalam fikih salat itu dibahas. Apakah seseorang boleh salat nyender? Pada asalnya seseorang tidak boleh salat nyender. Ketika dia salat berdiri, maka dia tidak boleh nyender kecuali ada hajat atau uzur. Kecuali ada hajat atau uzur. Ya, maka aslinya tidak boleh nyender. Baik nyender di orang, apalagi di orang nyender. Di jemaah di sampingnya dia nyender gitu. Sampingnya nanggung bebannya gitu kan. Ya, maka ini enggak boleh. Juga nyender ke tembok. Asalnya enggak boleh di salat fardu. Tapi kalau misalnya dia salat duduk di salat sunnah, maka dia boleh nyender. Boleh. Antum praktek aja salat sunnah apa, antum salatnya nyender, boleh. Nah, boleh. Nyender kemana? Apakah ke belakang atau ke samping? Yang zahirnya adalah ke belakang. Tapi kalau memang dia nyender ke samping juga nggak apa-apa. Gitu. Ya begitu. Seperti itu. Tapi kalau salat fardu yang mana kewajiban asalnya itu berdiri, maka nggak boleh nyender sebenarnya. Salat fardu ya, kewajiban asalnya berdiri. Pokoknya salat antum yang berdiri, maka tidak boleh menyender. Tidak ada contohnya, wallahu a'lam. Kecuali ada hajat. Taib. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ati illa an-Nasa'i. Gimana rawahul arba'ati? Rawahul arba'atu. Rawahul arba'ati illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud wa sahahu al-Hakim. Baik, fadhal. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW mengucapkan di antara dua sujud, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, berikan keafiatan kepadaku, dan berilah aku rizki. Diriwayatkan oleh imam yang empat kecuali An-Nasa'i, dan lafaznya adalah lafaz Abu Dawud serta disahihkan oleh Al-Hakim. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita dan mengabulkan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antara doa yang kita sering lewati, sering baca, tapi mungkin kurang pendalaman kita terhadap doa ini. Ini doa yang agung sekali dari Rasulullah SAW. Jadi hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW beliau berkata di antara dua sujudnya, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah saya, sayangilah saya, berilah saya petunjuk, berilah afiah, afiah ini keselamatan, dan berilah aku rizki. Taib.
Kita bahas dulu lafal per lafal insyaallah, setelah itu fikihnya. Allahumma ya Allah, ighfirli, Allahumma ighfirli. Ighfir ini fi'il du'a. Kalau secara aslinya fi'il amr, jelas. Ini sighahnya sighah amr semua. Ighfir, irham, ihdi, afi, urzuq. Ini semua adalah fi'il amr. Tetapi ketika dari bawah ke atas, ya dari hamba menuju Allah, maka ini namanya fi'il du'a, bukan fi'il amr. Karena amr itu perintah, kita enggak memerintah Allah. Tapi fi'il du'a, fi'il munajat, kita meminta pada Allah Azza wa Jalla, memohon. Dari kata ghafara yaghfiru ghufran, ghafara yaghfiru ghufran. Kalau yang ghufrannya itu ghufran itu. Itu beda, itu ada isim tersendiri, ghufran. Wa aslul ghafr yaitu as-satr atau as-sitr wa taghtiyah. Asal makna ghufr atau ampunan adalah as-sitr dan taghtiyah. Apa itu sitr? Sitr itu penutupan, taghtiyah sama menutupi. Gitu lah. Maka mastur pakai tak, bukan pakai ta. Kalau pakai ta beda lagi. Mastur pakai ta itu berarti ditutup. Kalau wa kitabim mastur itu pakai ta, beda. Itu ditulis artinya. Mastur, sin ta ra. Tapi ini sin ta ra. Sin ta ra. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa saya di antara nama Allah adalah as-sittir. Sebagian ulama ya, enggak semua ya. As-sittir karena ada hadis yang diperselisihkan kesahihannya tentang doa, yaitu yang di dalamnya terkandung nama Allah Ta'ala, seruan untuk Allah Azza wa Jalla dengan nama As-Sittir. Sittir berarti yang maha penyembunyi, yang maha menutupi, yang maha menyembunyikan. Gitu. Kemudian ada juga sutra. Nah, sutra, yaitu kenapa disebut sutra? Karena menyembunyikan apa yang dibaliknya. Oke. Jadi ampunan itu adalah as-sitr. At-taghtiyah, ditutupin. Ya. Di sini para ulama membedakan antara afu dan juga ghafr atau maghfirah. Apa bedanya afu dan maghfirah? Ada doanya kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau afu, yaitu maha memaafkan. Jadi afu memaafkan. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah kami, maafkanlah saya. Taib. Apa bedanya pemaafan dari Allah dengan pengampunan dari Allah? Dan semoga Allah Ta'ala maafin anda dan juga antum. Semoga Allah Ta'ala ampuni anda dan juga antum. Taib, apa bedanya ikhwan? Ulama membedakan, ada yang menyamakan sama aja udah, tapi ada yang membedakan. Di antaranya ini khilaf di antara orang, tapi di antaranya al-afu itu adalah at-tajawuz. Al-afu itu adalah at-tajawuz. Ya. Iya. Apa itu at-tajawuz? Yaitu at-tajawuz kayak gimana ya? Kayak enggak dianggap gitu lah, gimana ya? Kayak gimana? At-tajawuz itu kayak udah dilampauin aja gitu. Paham gak maksud anda? You ignore it gitu loh. Antum ignore afu tuh. Kayak taghaful, nggak taghaful. Itu kayak pura-pura nggak tahu, udah biarin aja. Kira. Misalnya di majelis kayak gini, ada yang jelasin, tiba-tiba ada yang kentut misalnya. Suara lumayan, kentut gitu kan. Maka bentuk afunya ana maafkan dengan apa? Ana nggak nganggap itu ada. Paham nggak? Padahal ana tahu. Gimana? Ya Jokowi gimana? Hah? Udah selesai belum kasus ijazahnya? Antum, kasihan banget antum. Itu namanya afu. I know it, but I ignore it gitu loh. Ana tahu itu ada, tapi ana udah nggak anggap lalu aja gitu. Nggak diapa-apain. Itu namanya afu. Oke, paham nggak? Adapun ghufr atau maghfirah, maka ini ada sisi apa? Sitr dan wiqayah.
Sitr dan wiqayah itu ditutup dan diamankan. Paham? Jadi mana yang lebih tinggi ya kawan sebenarnya? Maghfirah. Maghfirah lebih tinggi. Bukan hanya diignore dosa antum, tapi ditutup dan dijaga antum. Bisa aja antum dijaga dari ketercelaan atau akibat dosa itu, atau dijaga dari celaan orang terhadap dosa itu, atau dijaga dari azabnya terhadap dosa itu, gitu loh. Ini maghfirah. Maka maghfirah ini lebih tinggi umumnya, kata sebagian ulama. Adapun kalau afu itu mengignore, udah anggap aja nggak ada. Tapi kalau misalnya maghfirah itu sampai antum jadi dilindungi, padahal antum punya dosa, antum diampuni, berarti di sini ada perlindungan buat antum, perlindungan azabnya, efeknya, impactnya, akibatnya gitu. Taib. Ada ayat yang ada kalimatnya wa ya'fu an katsir. Ayo. Syekh Nasihin gimana? Tentang musibah. Wa ya'fu an katsir. Di surat apa itu? Coba lengkapnya gimana? Pengen lihat juga lengkapnya. Surat Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura ayat 30 juz 5. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah itu bima kasabat aydikum, karena ulah dosa kalian gitu loh. Ya kan? Wa ya'fu an katsir. Dan ya'fu ya Allah Ta'ala apa? Memaafkan banyak dari bima kasabat aydikum, dosa-dosa kalian. Pahami ini baik-baik ikhwan, Masya Allah ini ayatnya. Manusia itu banyak yang enggak bersyukur sebenarnya dengan keadaannya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Kalau antum lihat format atau siyag, yaitu format-format lafal dalam ayat ini. Ma asabakum, asaba di sini fi'il apa ikhwan? Tapi fi'il apa? Fi'il madhi, oke? Kemudian ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kasabat fi'il madhi, oke. Kemudian wa ya'fu an katsir. Fi'il ya'fu fi'il mudhari'. Apa sir dan apa keindahan balaghah di ayat ini? Urusan dosa ama asabakum, ya, bima kasabat aydikum. Fi'il madhi, dan fi'il madhi ikhwan, tugasnya fi'il madhi untuk menerangkan past, masa lalu, ya enggak? Dan menerangkan, kalau bisa juga menerangkan kepastian yang akan pasti terjadi di masa depan. Paham enggak ikhwan? Kadang-kadang fi'il madhi itu tentang masa depan loh, tapi untuk menerangkan ini pasti terjadi di masa depan. Oke, gimana? Anak kasih contoh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilat, ketika bumi itu digoncangkan. Zulzilat ini fi'il madhi. Udah goncang belum bumi? Belum. Ini kan tentang kiamat ya. Idza zulzilatil ardu. Lah, terus kapan dong? Kan ini fi'il madhi, harusnya kan masa lalu. Bukan, ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa depan. Ketika fi'il madhi menyebut atau maksudkan tentang masa depan, maka ini pasti terjadi. Gitu ya. Paham enggak di sini, ikhwan? Ketika fi'il madhi itu dimaksudkan oleh pengucapnya ini untuk masa depan, maka ini menunjukkan exactly pasti terjadi, absolutely. Oke? Nah, sekarang dikatakan di sini Allah Ta'ala berkata, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Asabakum musibah. Ma asabakum kemudian ada kasabat aydikum. Nah, ini kan seperti jumlah syartiyah, yaitu
apa yang ada ini pasti karena ini gitu loh. Jadi relate satu sama lain. Pasti ini. Oke, dapat musibah itu karena apa? Dosa-dosa kalian. Ulah tangan kalian sendiri sebenarnya. Dan Allah Ta'ala mengatakan ma asabakum, bukan wa ma yusibukum min musibatin fabima taksibu aydikum, bukan. Tapi dengan fi'il madhi, yang mana fi'il madhi ada dua fungsi. Bisa dua fungsi dan ini bisa dua-duanya difungsikan di sini. Yaitu apa? Satu, apa yang telah berlalu dari musibah yang menimpa antum. Maka itu karena apa yang telah berlalu dari perbuatan antum sendiri. Paham enggak sampai sini, kawan? Pernah dapat musibah enggak? Oke, pernah. Bahkan jangan-jangan sekarang pernah dapat musibah? Udah berlalu belum? Udah berlalu. Tapi kalau antum pikir-pikir, apa yang pernah antum dapatin dari musibah itu fabima kasabat aidikum. Ya dengan sebab apa? Kalian ulah tangan kalian sendiri. Itu tentang the past, tentang masa lalu. Baik, kemudian kalau kita maknai asabak di sini, asabakum, yaitu fi'il madhi di sini, maknanya atau maksudnya adalah untuk mustakbal, masa depan, maka pasti terjadi nanti ada musibah untuk kita. Semua dari kita akan kena musibah. Bukan mendoakan, tapi musibah kan beragam macam musibah. Enggak harus berat-berat amat, ya. Maka apa yang akan terjadi pasti nanti di musibah buat kalian, dunia maupun di akhirat nanti. Maka kemusibahan itu tuh pasti ada sebab. Tentu sebab awal takdir Allah. Tapi ada sebab dari diri antum. Fabima kasabat aidikum. Gitu loh. Ini absolut, ya. Ini untuk masa depan yang absolut. Oke. Terus kenapa kok kemudian di berikutnya wa ya'fu an katsir? Ya'fu ini fi'il apa, ikhwan? Fi'il mudhari'. Baik. Fi'il mudhari' itu bisa dua fungsi. Fungsi pertama tujuannya untuk menyatakan apa? Present, yaitu apa yang sekarang sedang terjadi. Tapi ini bukan itu maksudnya. Oh ya, bukan menyatakan sekarang yang terjadi. Tapi ya'fu di sini menyatakan istimror yang kedua. Istimror. Apa itu istimror? Continue, terus menerus. Maksudnya begini, ente dapat musibah di masa lalu itu gara-gara kesalahan ente sendiri. Antara ente wasut pasti dapat musibah, ya itu juga dosa ente juga gitu loh. Tapi apa yang tidak berubah dan terus menerus adalah apa? Allah tuh selalu banyak memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Ya'fu an katsir berarti yastamir fi afwihi gitu. Allah Ta'ala terus menerus. Allah Ta'ala enggak bakal habis pemaafannya buat antum. Wa ya'fu an katsir. Katsir di sini antum lihat di katsir itu kan akhirannya ada apa? Ada tanwin. Ya kan? Tanwin, kasratain ya. Dalam ilmu bahasa Arab tanwin itu kadang-kadang ada namanya tanwin iwad namanya. Tahu nggak tanwin iwad? Iwad itu ganti, badal. Tanwin yang membadalkan suatu lafal yang dihilangkan. Jadi ditanwinkan. Nah, yang hilang apa? Katsirin, yaitu katsirima kasabat aidikum. Jadi Allah Ta'ala selalu memaafkan banyak dari dosa-dosa kalian. Nah, memaafkan di sini apa? Mengignore. Yaitu di cancel. Seolah-olah enggak dianggap lagi oleh Allah ada dosa itu. Kalau misalnya semua dosa kita itu langsung dihukum oleh Allah, maka enggak bakal ada yang tersisa dari kita, subhanallah. Benar enggak, ikhwan? Pada asalnya kita tuh deserve dan lebih berhak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dari semua dosa kita. Sampai kita itu enggak tersisa udah. Tapi karena Allah punya sifat afu, wa ya'fu an katsir, maka justru banyak yang diignore oleh Allah dosa-dosa kita dan hukumannya itu untuk sebagian dosa aja, enggak semuanya. Karena kalau semuanya udah habis sudah kita. Antum hitung aja enggak sempat untuk menghitung dosa-dosa. Coba di akhir surat Fatir antum lihat ya, ikhwan. Di akhir surat Fatir sebelum Yasin. Kata Allah di surat Fatir ayat terakhir 45,
Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Ya. Seandainya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, langsung dihukum semuanya, segera niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Karena dosanya semua udah dosa. Habis semua orang. Ya. Baik, begitu ikhwan. Maka bedanya afu yaitu mengignore, tidak menganggap. Tetap dihukum tapi banyak dosa-dosa yang Allah Ta'ala seperti tidak menganggap, dah dimaafin aja. Nah, adapun ghufran atau maghfirah, maka ini dimaafkan, diampuni, dan ada wiqayah, yaitu antum dijaga. Antum dijaga, maka minta tolong, minta ampunan dari Allah Azza wa Jalla supaya kita dijaga dari dosa-dosa kita. Kemudian ighfirli, Allah maghfirli, warhamni. Warhamni yaitu meminta apa? Minta rahmat Allah. Minta kasih sayang Allah setelah minta ampun. Ya, setelah minta ampun. Taib. Antum tahu targhib enggak? Targhib itu menakut-nakuti, targhib itu motivasi, tarhib menakut-nakuti. Ya, rohib disebut rohib karena takut sama Allah. Kemudian ada namanya roghbah. Roghbah dan rohbah. Pernah dengar? Roghbah itu passionate, yaitu menginginkan, itu roghbah. Kalau pakai ha, rohbah sebaliknya, takut. Oke? Nah, kita punya sesuatu yang marghub dan punya sesuatu yang marhub. Ada marghub, ada marhub. Kalau marghub berarti sesuatu yang kita inginkan. Kalau marhub pakai ha berarti sesuatu yang kita jauhi. Nah, Allahumma ghfirli warhamni. Sekarang mana yang marhub, mana yang marghub? Sahabat. Ayo. Yang mana yang marghub? Marghub itu yang kita inginkan. Mana yang marhub, yaitu yang kita hindari. Allah maghfirli yang mana ini berarti? Marhub, dalam rangka takut sama Allah Azza wa Jalla, maka marhub. Iya. Kalau misalnya warhamni berarti marghub. Jadi roghbah, gitu. Ya. Baik, kemudian minta rahmat Allah Azza wa Jalla. Pada asal rahmat Allah Ta'ala, rahmat itu ada sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melazimkan adanya pemberian nikmat, pemberian kebaikan pada hambanya, bahkan kepada yang tidak berakal sekalipun seperti binatang. Allah Ta'ala rahmati secara global. Kemudian Allah tunjuki di dunia apa-apa yang baik buat dia, walaupun binatang. Maka ini termasuk rahmat Allah. Maka kalau antum melihat perjalanan hidup antum, ikhwan, rahmat Allah itu terlalu banyak buat antum. Ya. Antum itu diarahkan menuju Islam, manhaj yang sahih, menuju ilmu syar'i, menuju pekerjaan yang halal, menuju keluarga yang berkah. Ini adalah petunjuk dari Allah. Allah tunjukin jalur hidup antum, dan ini rahmat buat antum, subhanallah. Ya. Maka bersyukur sama Allah Azza wa Jalla dengan rahmat ini. Belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat Allah Ta'ala merahmati orang-orang beriman dengan memberikan naungan untuk mereka, menutupi aib mereka, mengampuni dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma ghfirli warhamni. Kemudian wahdini. Habis diampunin, terus disayang, terus dikasih petunjuk. Gitu. Gimana? Zen enggak? Nih, antum misalnya nih, walillahil mathlul a'la. Dulu pernah marahan enggak sama ibu? Ibu antum? Masih kecil marah. Ya. Marahan di sini karena ya salah antum pastinya gitu. Maka kemudian emak marahin antum, ibu antum. Antum nangis ini gitu, meronta-ronta ya.
Akhirat tuh antum minta maaf akhirnya. Antum minta maaf, Bu, maafin. Tadi udah salah gini-gini. Dimaafin gak sama ibu kira-kira? Gak mungkin, seorang ibu gak mungkin. No, tiada maaf bagimu. Kita lihat pembalasannya di hari akhir. Gak ada ibu kayak gitu. Nah, dimaafkan. Kira-kira kalau seorang ibu udah maafin anaknya, ini anak ya, kalau ngakuin kesalahan ke orang tuanya, luluh nggak orang tua? Pasti luluh. Nggak ada orang tua yang nggak luluh hatinya ketika anak minta maaf dengan benar-benar. Ya ada sih, cuman nggak usah dilihat orang-orang itu. Orang tua yang biasanya maafin anaknya, kira-kira selesai nggak maafin anaknya? Atau bertambah sayang sama anaknya? Bertambah sayang. Orang tua kalau bertambah sayang sama anaknya, kira-kira orang tua bakal pengen memberi sesuatu nggak pada anaknya? Iya. Dan ketika orang tua memberi sesuatu nikmat pada anaknya dengan izin Allah, kira-kira orang tua suka nggak memberikan wejangan, pesan gitu untuk mengarahkan? Iya. Ingat gak antum nikmat-nikmat ini terhadap orang tua ya? Ya kan? Orang tua ngasih antum kemudian arahan. Tadinya marahan berujung pada arahan gitu. Tapi marahan terus kemudian antum minta maaf, dimaafin sama orang tua antum. Akhir orang tua antum ngasih duit. Biasanya ngasih duit ya. Nah, ini duit, imet-imet ya. Jangan boros, ini buat kamu jajan. Ini arahan bukan? Arahan. Ini hidayah. Masih ingat gak kita hal-hal kayak gini? Hah? Dan Allah Ta'ala itu lebih baik jauh daripada orang tua kita. Allah Ta'ala itu lebih sayang pada hamba yang beriman daripada orang tua pada anaknya sendiri. Allah lebih sayang. Maka ikhwas kalian, kalau antum tulus minta ampun sama Allah, taubat sama Allah, sebenarnya itu nikmatnya luar biasa. Karena setelah itu akan ada ampunan. Lega. Karena ampunan ini berarti dosa-dosa yang ada di pundak antum dihilangkan. Antum hidup lebih flourish, enak gitu. Kemudian antum diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, disayang oleh Allah. Itu tampak dengan leganya hati antum. Dan kemudian apa yang terjadi setelahnya itu kayaknya hidup nyaman. Itulah hidayah, itu petunjuk. Kayak aliran air yang dialirkan ke tempat yang lebih luas. Kayak lepas gitu rasanya. Nyaman gitu. Allahumma firli warhamni wahdini. Berikan hidayah pada saya, petunjuk. Minta hidayah, petunjuk. Kita seolah hidup itu banyak ujian, banyak kegelapan, banyak hal-hal yang membuat kita itu dikit-dikit bingung. Ya Allah berikan saya petunjuk. Sehingga kita butuh apa? Butuh Allah Azza wa Jalla yang mengarahkan kita harus kemana. Pernah nggak antum kesesat di suatu tempat yang antum nggak tahu mau kemana? Ini atau ada perempatan yang sepi yang antum nggak tahu harus tanya sama siapa? Tujuan antum tahu tujuan antum, tetapi lewat mana nggak tahu. Maka ini ada sisi wahsyah, keliaran, bingung. Ya. Ketika kemudian ada yang memberi petunjuk, pasti antum sangat berterima kasih. Yang mana di kehidupan kita ini kurangnya rasa terima kasih kita kepada Allah, padahal sebenarnya banyak kemelut-kemelut yang terjadi di hidup kita yang Allah Ta'ala beri petunjuk setelah itu tiba-tiba. Ibaratnya Nabi Musa alaihissalam di pinggir pantai, di lautan, di pinggir laut, tepi pantai, itu sudah tersudut dengan kehadiran, kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan nowhere to go, tidak ada kesempatan lagi untuk berpikir, nggak ada jalan untuk kabur, mau ke samping nggak bisa, sama aja pantai, ke samping pantai, ke depan Fir'aun, ke belakang laut, terbang nggak mungkin, ngubur diri nggak mungkin. Maka umatnya yaitu pengikutnya, kemudian mereka inna lamudrakun, mereka kami pasti bakal mati nih, kena nih dah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, saya punya Rabb yang akan memberikan saya hidayah, petunjuk. Maka ikhwas sekalian, ya, kemelut apapun yang terjadi di hidup kita di masing-masing, ikhwan, maka minta ampun sama Allah, minta rahmat dari Allah, minta petunjuk dari Allah. Dan ini semua ada di mana?
ada duduk di antara dua sujud yang selama ini bagi kita sesuatu yang biasa aja. Subhanallah. Biasa aja kan? Habis sujud, duduk. Ya namanya sujud, habis duduk, udah. Habis itu ngapain? Sujud lagi, udah. Coba, dari ribuan rakaat yang telah kita lakukan, berapa persen kita itu mendalami lafal-lafal ini, ikhwan? Padahal ini lafal tentang kehidupan kita juga loh. Allahumma firli warhamni, Rabbi firli warhamni, wahdini wa'afini, wa'afu anni gitu. Ada juga wa'afu anni, tapi itu yang wa'afu anni itu dhaif. Ya di sini wahdini, berikan hidayah pada saya. Kemudian wa'afini, wa'afini, yaitu minta apa? Afiyah. Afiyah itu keselamatan. Ya kan? Afiyah itu keselamatan. Ya, Nabi SAW menyebutkan tidak ada yang lebih afdol yang diberikan kepada seorang hamba setelah iman, yaitu afiyah daripada afiyah. Afiyah itu sangat penting. Ya, sangat penting. Dan afiyah ini keselamatan dari al-asqam wal bayalaya, dari penyakit dan musibah. Ya, dari penyakit dan musibah. Dan juga afiyah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Seperti di doa zikir pagi petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu tuh. Berarti afiyah keselamatan tuh banyak. Harta pun iya, keluarga juga iya, keselamatan di masalah ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Di agama saya, selamat di agama saya. Karena orang ada yang menuju agama tapi dia nggak selamat. Mungkin nggak mengamalkan ilmunya atau belajarnya pada orang yang salah. Wadunyaya, di keduniaannya dia mungkin punya gelimang emosi popularitas tapi nggak menyelamatkan dia ternyata dari kesulitan. Wa ahli wa mali, ahl, keluarga, istri, anak. Ada keluarga, punya istri anak, tapi tidak membuat dia selamat, malah justru bebannya luar biasa. Dan kemudian dia tidak tenang dengan itu, nggak selamat dia. Wa mali, ada orang punya harta, tapi dia harus lobby sana, lobby sini. Dia harus menyembunyikan hartanya. Dia harus cari cara gimana supaya bisa money laundry. Cuci apa? Cuci uang, ya, cuci duit, cuci harta gitu. Itu kabur-kaburan. Sekarang ada peraturan kalau misalnya rekening antum 3 atau 6 bulan nggak ada transaksi sama sekali, bakal diblokir misalnya gitu. Itu yang suka cuci-cuci itu, waduh gimana nih, masa dibawa bantal naro, mana istri tahu lagi, kan hilang nanti gitu kan itu. Nah itu orang-orang seperti itu nggak tenang, nggak tenang. Lebih tenang beberapa ikhwan sini yang bokeh di tanggal 20, lebih tenang dibandingkan orang yang punya duit bejibun banyak. Ini enggak afiah namanya. Maka wa'afini, ya Allah berikan saya afiah. Zikir pagi petang antum. Jangan lewatkan pagi petang. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Al-'afu al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ana wasiatkan antum dan diri anda sebelumnya, jangan lewatkan doa seperti ini di zikir pagi petang kita, ya. Jangan lewatin, biar tenang hidup kita, biar enak kita kasih oleh Allah. Kemudian warzuqni, ada nggak di sini warzuqni? Ya, terakhir di sini warzuqni ya. Warzuqni, dan berilah saya rezeki, minta rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, berupa ilmu, berupa rezeki makanan, minuman, pakaian, istri, anak, rumah, kendaraan dan seterusnya. Itu rezeki semua. Ya minta sama Allah. Tambahan juga dalam riwayat lain, wajburni, ada tambahan wajburni, ada bisa juga. Wajburni. Ya, apa makna dari wajburni di sini? Yaitu perbaiki saya, ujbur, perbaiki saya. Perbaiki saya. Islahul abd, yaitu memperbaiki hamba dari keadaan-keadaan sebelumnya. Itu makna jabr, ya. Bukan pemaksaan, bukan, tapi memperbaiki. Kemudian warfa'ni, yaitu minta diangkat, maksudnya diangkat manzilah. Di sini dikatakan warfa'ni, kan angkat, warfa'ni, ya Allah angkat saya. Bukan angkat maksudnya angkat terus saya sehingga mati, enggak, itu bukan itu maknanya. Tapi ini
rif'ah fid dunya dan rif'ah fil akhirah. Pengangkatan di dunia dan pengangkatan di akhirat. Kalau di dunia pengangkatnya apa? Uluwil manzilah dan zikr hasan, yaitu tingginya derajat dan juga penyebutan yang baik dari orang. Itu namanya, maksudnya itu memiliki rif'ah. Seseorang ketika memiliki kehormatan, maka dia tuh orang akan melihat dia itu punya manzilah di hati mereka, punya tempat di hati mereka, dan disebut-sebutnya baik-baiknya doang. Walaupun orang tahu kita punya keburukan, tapi yang disebut baik doang. Ini berarti Allah Ta'ala merahmati kita, mengangkat derajat kita. Jadi kalau antum mau tahu seberapa diangkat derajat antum di dunia adalah orang itu ngomongin tentang antum tuh baik atau buruknya, gitu. Situ. Kalau rata-rata ngomongin baik dan nggak kelihatan buruknya, walaupun mereka tahu buruk keburukan antum, berarti antum sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Dan itu adalah imbas dan efek dari antum menjaga ketaatan antum kepada Allah. Kemudian rif'ah fil akhirah, yaitu pengangkatan di akhirat, yaitu tentu surga dengan manzilah-manzilah yang berbeda. Maka di sini ini dianjurkan untuk berdoa ini, bahkan sebagian ulama mewajibkan minimal Allahumma ighfirli. Berdoa seperti ini, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Bisa juga ditambah dengan wajburni warfa'ni. Yang redaksi hadis itu beda-beda. Ada yang ini duluan, ada yang itu duluan. Tapi ala kulli hal bacalah yang seperti ini ya, dihafalkan. Taib, seperti itu Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di salat-salat kita. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.